Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini izinkan saya, Ramla, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah naungan Universitas Sulawesi Barat bersama Coach Haji Nur Alam Tahir, SHMPD, selaku Widya Suara BPSDM Sulawesi Barat. Nah, sebelumnya saya sampaikan selamat bergabung kembali di YouTube channel ASN Malakbi 383. Nah, pada hari ini saya akan membahas terkait salah satu nilai core value ASN berakhlak, yakni core value terakhir yaitu kolaboratif. Nah, di dalam poin kolaboratif ini akan dibahas lebih detail terkait kolaboratif pemerintahan atau governance kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah whole of government atau pemerintahan secara menyeluruh, dan yang ketiga adalah perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Nah, definisi kolaborasi. Apa sih ini kolaborasi dan mengapa kolaborasi ini penting menjadi salah satu nilai core value bagi seorang ASN. Seperti kita pahami bahwa kolaborasi berarti kerjasama antara instansi yang satu dengan instansi yang lain guna untuk menemukan solusi bersama demi mencapai cita-cita bersama. Nah, terdapat beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu Dyer and Singh, mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routine. Jadi diartikan bahwa nilai yang digenerasikan dari beberapa masalah ini bertujuan untuk mendapatkan solusi yang lebih kompetitif tentunya. Sedangkan Gray mengungkapkan bahwa collaboration is a process of which parties with different expertise who see different aspect of a problem can constructively explore difference and find novel solution. Jadi kolaborasi ini diartikan perpaduan antara berbagai atau perbedaan keahlian dari sektor yang berbeda untuk menemukan atau mengeksplorasi solusi-solusi terbaru dan bisa memberikan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, sedangkan pendapat ketiga dari Lindick dan Sickert 2005 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah a complex process which demand planned, intentional knowledge sharing that become the responsibility of all parties. Jadi Lindick dan Sickert ini menyebutkan bahwa kolaborasi ini merupakan proses yang kompleks, yang utuh, yang mana direncanakan dengan saling berbagi tanggung jawab dan pengetahuan dari berbagai stakeholder yang terlibat, tentunya untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama dari para stakeholder yang terlibat. Nah, kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Nah, ini mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayan publik. Nah, kolaborasi pemerintahan ini merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan tentunya sumber dana. Jadi saling berbagi untuk menemukan solutif
yang menjadi jawaban dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, collaborative governance ini menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Ini collaborative governance lebih menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Nah, Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor pemerintahan. Sedangkan Hansen dan Jess ini mengungkapkan bahwa collaborative governance ini merupakan a governing arrangement where one or more public agency directly engage non-stakeholder in a collective decision-making process that is a formal, consensus-oriented, and deliberative, and that aims to make or implement public policy or manage public programs or asset. Jadi Hansen ini mengungkapkan bahwa sebuah pengaturan dari pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang tentunya bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program aset publik. Jadi tentunya lagi-lagi bersama-sama dengan berbagai stakeholder yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya Ansel dan Gas membangun 6 kriteria yang penting untuk kolaborasi. Yang pertama, kriteria yang pertama yang digunakan adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, kemudian peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktek. Dan yang terakhir adalah fokus kolaborasi, adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, Ratner ini 2012 mengungkapkan 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Penting ini untuk dilakukan identifikasi awal mengenai permasalahan dan peluang-peluang apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencapai solusi bersama. Dan yang kedua adalah merencanakan aksi, menyusun rencana-rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Jadi ada tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan atau melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, dan mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Nah, berikutnya adalah indikator WOG atau Wall of Government, konkretisasi kolaborasi pemerintah. Jika diartikan, kata WOG ini merupakan utuh atau menyeluruh ya. Jadi WOG ini sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi, oleh karenanya WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.
Definisi WOG dinyatakan dalam laporan APSC ini menyebutkan bahwa WOG denotes public service agency working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and integrated government response to particular issue. Approaches can be formal and informal. They can focus on policy development, program management, and service delivery. Jadi lembaga layanan publik menunjukkan atau bekerja melintasi batas-batas portofolio untuk mencapai tujuan bersama dengan tanggapan pemerintah yang terintegrasi terhadap isu-isu tertentu yang sedang dihadapi. Pendekatannya bisa secara formal maupun informal, dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, ataupun pemberian layanan. Nah, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama. Jadi lagi-lagi tujuan kolaboratif adalah untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh instansi yang terlibat. Nah, poin berikutnya adalah perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Nah, adapun panduan perilaku kolaboratif menurut Perez Lopez bersama kawan-kawan 2004, organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya adalah sebagai berikut. Ada 7 indikator. Yang pertama adalah organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2, organisasi menganggap individu ataupun staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6, kolaborasi dan kerja tim antara divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, itu tadi 7 indikator kolaboratif kultur atau kultur kolaborasi di dalam suatu organisasi. Nah, Brenda 2016 dalam penelitiannya menggunakan indikator work closely with each other, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia ini bekerja saling berdekatan antara satu dengan yang lain guna untuk menggambarkan perilaku kolaboratif. Closely artinya dia aktif ya melakukan koordinasi, komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, Steve et al. Mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi organisasi. Yang pertama ini kerjasama informal, kedua perjanjian bantuan bersama, 3 memberikan pelatihan, 4 menerima pelatihan, 5 perencanaan bersama, 6 menyediakan peralatan, 7 menerima peralatan, 8 memberikan bantuan teknis, 9 menerima bantuan teknis, 10 memberikan pengelolaan hibah, dan yang terakhir atau yang ke-11 menerima pengelolaan hibah. Ini tadi 11 poin terkait beberapa aktivitas kolaborasi antara organisasi. Berikutnya, Ansen dan Gas ini 2012 mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi. Yang pertama adalah trust building, jadi membangun kepercayaan di antara para stakeholder yang terlibat di dalam perencanaan atau kerjasama yang dilakukan. Yang kedua adalah face-to-face dialog, jadi melakukan komunikasi secara langsung guna untuk menemukan solusi-solusi
terbaik demi tercapainya tujuan bersama. Ketiga adalah komitmen terhadap proses, jadi berkomitmen secara bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan problematika yang sedang dihadapi, kemudian pemahaman bersama, dan yang kelima adalah menetapkan outcome antara. Jadi itu tadi ada 5 proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama adalah trust building, membangun kepercayaan, face to face, dialog, jadi berkomunikasi secara langsung, komitmen terhadap proses sehingga bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome antara. Nah, kolaboratif ini kesimpulan ya. Kolaboratif ini merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Sekat-sekat birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WOG atau Wall of Government yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu tadi bahasan saya terkait nilai core value berakhlak, khususnya pada indikator atau core value kolaboratif. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video bahasan ASN berakhlak berikutnya. Bangga melayani bangsa.